kebiasaan mengucek mata berdampak kebutaan? Bisa. Virus varicella zoster ini sangat menular, jadi sekitar 80-90% menular. Benarkah penyakit herpes dapat menyerang balita? Lalu bagaimana pencegahannya? Sehingga kita perlu mengisolasikan si penderita itu. Boleh. Ini layak untuk Sering merasa kurang fit karena begadang? Apa solusinya? Asupan nutrisi yang baik untuk otak sehingga mampu meningkatkan konsentrasi. Semuanya hanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Mata sebagai salah satu panca indera yang sangat penting pada manusia. Sebagai jendela dunia, mata juga butuh perawatan. Namun tidak sedikit dari kita menganggap hal ini sepele. Tapi tahukah Anda, kebutaan bisa mengancam siapa saja. Dan penyebab kebutaan bisa beragam. Mulai dari masalah keturunan, bahkan faktor penuaan seperti katarak, radiasi ultraviolet, sampai kepada hal-hal yang terkesan sederhana seperti mengucek mata. Mengucek mata adalah kegiatan refleks yang sering dilakukan oleh kita. Hal ini biasanya dilakukan ketika mata kita terkena debu, terasa gatal, atau ketika bangun tidur. Mengucek mata memang dapat menghilangkan rasa gatal dan memberikan rasa nyaman. Namun hal ini hanya sesaat dan bahkan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya seperti rabun mata hingga kematian. Untuk berbicara lebih jauh mengenai kesehatan mata, saya panggil dua bintang tamu cantik saya, yaitu Dr. Kianti dan Melanie Ricardo. Ya, silakan Dr. Kianti duduk. Melanie, silakan. Oke, Melanie. Nah, Melanie pernah dengar nggak informasi mengenai mengucek mata itu sampai mengakibatkan kebutaan? Terus terang kalau sampai menyebabkan kebutaan belum pernah. Jadi begitu dikasih tahu tadi pembahasannya di Dr. Oz kali ini adalah mengenai mengucek mata menyebabkan kebutaan, kaget dong. Karena aku termasuk orang yang kayaknya emang itu bad habit deh. Punya kebiasaan buruk mengucek-ucek mata kalau gatal. Tahu sih itu efeknya nggak baik, tapi nggak tahu sampai separah itu dokter gitu loh. Menurut dokter sendiri kalau mengucek mata dari risiko yang minimal deh, itu berupa apa aja dok? Yang paling pertama dulu ya, kalau kita kucek mata yang terlalu lama kemudian keras, yang paling pertama kali berbahaya adalah bisa melukai kornea mata. Nah, kornea mata itu kan yang paling depan, yaitu yang lapisan yang bening di kornea itu. Kemudian bisa menyebabkan luka, robekan di korneanya. Nah, dan itu sangat sakit, nyeri, karena memang kornea itu sendiri persarafannya dibandingkan kulit itu 300 kali lebih sensitif dibandingkan kulit gitu. Tadi ditanya apa risiko yang lebih berat atau bisa menyebabkan kebutaan? Bisa, memang bisa, tapi memang kebiasaan kucek-kucek mata yang terus-menerus, kemudian terlalu keras dan tiap hari gitu, memang ada habit tertentu, memang selalu kucek-kucek mata itu bisa meningkatkan tekanan bola mata. Dan untuk pasien-pasien ya memang yang sudah mempunyai bakat glaukoma atau yang bakat tekanan bola matanya itu memang sudah tinggi, jadi dengan adanya penekanan yang terus-terus itu juga akan memperburuk kondisi glaukomanya tersebut gitu. Iya, jadi pada dasarnya walaupun kasus ini jarang, tapi tetap resiko itu bisa terjadi. Dan random ini ada kebiasaan, terus ada bakat. Nah, bakat ini terkadang tidak semua masyarakat kita kadang ngerti kita punya bakat tertentu, apalagi glaukom ya. Nah, ini ada glaukoma, kemudian ada juga namanya conical cornea. Tadi dokter bilang ada iritasi atau goresan pada kornea. Conical cornea ini berupa apa dok berarti? Jadi conical cornea atau yang disebut juga namanya keratokonus. Jadi kalau kita ketahui itu kornea itu kan bentuknya lonjong ya. Ada kelengkungan korneanya. Nah, mungkin lebih jelas lagi kita lihat gambar di sini ya. Ada gambar di situ, iya. Jadi kornea itu iya, kornea itu bagian yang bening di paling depan, kornea. Dimana kadang-kadang kalau terlalu lama mengucek-ucek mata atau
ataupun dalam jangka waktu yang lama bertahun-tahun gitu ya, bisa menyebabkan penipisan dari bagian tengah korneanya yang kita sebut dari conical cornea itu. Tentunya kornea sendiri yang memang sudah ketebalannya hanya cuma 0,5 mm bertambah tipis lagi ya akan lebih rentan lagi kalau memang dia bertambah tipis, dan akan menjadi lebih bentuknya cone, lebih kerucut. Lebih kerucut, dan itu bisa mengakibatkan tidak hanya penglihatan ya, tapi ya malah akan mengganggu penglihatan tentunya. Nah, dari kebiasaan Melanie sendiri nih, sebagai seorang artis, mungkin di sini kan pernah menggunakan softline nggak? Nah itu dia, tadi aku ngobrol juga sama dokter kan biasanya kalau kita syuting itu kan kayaknya kurang nampol gitu kalau nggak pakai kontak lens gitu kan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau kita pakai hari ini, walaupun cuma sejam, besoknya tuh terasa gatel gitu loh. Tapi memang kan kondisi mata orang kan berbeda-beda. Ada yang memang kondisi air matanya kering, atau memang juga penggunaan kontak lensnya lebih dari, misalnya dia lebih dari 12 jam, itu meningkatkan risiko untuk terjadinya iritasi, kemudian terjadi infeksi lebih tinggi tentunya. Jadi tergantung penggunaannya berapa lama, kemudian kondisi lapisan air matanya sendiri bagaimana. Kalau memang kondisinya memang kering, ya tentunya kontak lens akan menambah matanya akan lebih kering lagi. Tapi yang lebih bahaya adalah kenapa kalau kita tidur, oksigen yang masuk ke kornea mata kita itu jauh berkurang, dan ditutup lagi pakai kontak lens tadi kan. Nanti itu meningkatkan risiko infeksi juga. Lebih tinggi lagi risiko infeksinya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari penonton nih. Kita coba tadi kan Melanie udah banyak nanya. Sekarang coba Melanie, kita penonton kita. Seputar kesehatan mata ada yang mau tanya? Ada? Aduh, pas sekali ada Bapak ini. Ya, nama saya Ebenezer. Lumban Tobing. Orang Medan pas. Medan. Horas Madinah Sude. Sama-sama saya Rian. Perbakin, Persatuan Batak-Batak Kinclong. Ini dia berdua ya. Pertanyaannya apa Bang Ebenezer? Ya, kalau kan saya kadang-kadang nih kalau kena debu sering menggunakan obat tetes mata. Iya, betul. Ya. Kalau penggunaan obat tetes mata itu berlebihan itu bagaimana, Dok? Atau ada efek sampingnya atau enggak? Tepuk tangan dulu dong. Baik. Tergantung obat tetes mata yang digunakan jenisnya apa. Karena obat tetes mata yang beredar di pasaran yang bisa dibeli bebas itu juga banyak ya. Ada yang memang bahaya, bisa menimbulkan efek samping yang kita tidak mau seperti katarak dini atau glaukoma. Dan itu memang cepat sekali menghilangkan, misalnya iritasi atau merah sedikit, dengan itu cepat sekali hilangnya. Tapi sebetulnya itu obat keras gitu. Tapi kalau memang penggunaan obat tetes matanya yang sifatnya melembabkan mata, seperti kita sebutnya artificial tears ya, penambah air mata, itu cukup aman, terutama apalagi yang tidak mengandung pengawet. Kalau mau, jadi kalau bisa sih penggunaannya yang jangan tanpa pengawet. Ingin mencegah jendela dunia Anda supaya tidak cepat punah alias rusak, atau istilahnya kita mencegah iritasi pada bola mata. Yuk kita ke meja lab nih, cara pencegahannya apa aja. Oke, bicara masalah kesehatan mata, tentunya hal yang sangat sederhana. Kita ingin membuat suatu kesimpulan kepada Anda bagaimana cara mencegah sesuatu yang sederhana atau sepele supaya tidak menjadi sesuatu yang berat. Yang pertama adalah, nah ini saran kalau dari dokter Kianti dulu nih, apa nih sarannya? Sebisa mungkin kita tidak mengucek, karena memang sudah ada mekanisme pertahanan dari mata sendiri, dari air mata dan kedipan mata. Tapi kalaupun sampai, ya pelan aja, jangan terlalu digosok-gosok yang hebat begitu. Iya, dan ini juga harus diinformasikan kepada anak-anak kita, ya dalam arti dari anak-anak itu ya biasanya tidak terkontrol apalagi mereka main di luar. Nah yang kedua, tadi itu ada kebiasaan Melanie adalah menggunakan soft lens. Kontak lens. Jenis atau merek soft lens-nya, tapi adalah ini loh Melanie, kadang-kadang ini box penyimpanan dari soft lens ini sendiri adalah punca dari awal iritasi. Gitu ya dok ya? Karena ini media tempat kuman bisa Tempat berkembang. kumannya tidak pernah dicuci. Kalau tidak pernah diganti. Di sini kan debu juga bisa masuk. Kadang-kadang ya dari soft lens-nya juga pas kita buka simpan ke sini, kalau besok paginya ngeliat juga udah ada kotorannya yang mengambang. Ya mungkin kita nggak kelihatan. Kemudian di depan Melanie itu ada namanya daun sirih. Sejauh ini Melanie mikir daun sirih itu fungsinya untuk apa? Ya Bu, Bapak, kalau dari zaman kita kecil kalau matanya gatel itu direndamlah dengan air sirih. Katanya begitu. Jadi direndam, emang rasanya sakit banget sih dokter, sampai aku inget banget waktu zaman kecil itu sampai nangis-nangis. Tapi katanya berkhasiat banget. Tapi tanya dokter, kalau dari segi medisnya sendiri seperti apa? Ya kalau sebetulnya air sirih ini sih sifatnya memang antiseptik ya. Jadi sebetulnya ada khasiat untuk membersihkan, tapi harus hati-hati karena kan penyiapannya kan
tentunya kan secara tradisional juga ya. Jadi kadang-kadang sterilitasnya itu mungkin kita nggak bisa jamin, begitu. Dan seringkali iritasi mata yang mungkin dianggap ringan, kemudian dicuci dengan air sirih, seringkali datang ke tempat praktek dengan infeksi justru yang lebih berat, begitu. Jadi tidak semua keluhan pada mata itu bisa dibereskan dengan rebusan daun sirih atau dibilas dengan daun sirih. Karena ada perlukaan di area mata tadi akibat iritasi justru memperparah kondisinya. Dasarnya untuk kasus-kasus yang sederhana, simple, itu diawali dengan cukup dengan bersihin atau disiram dengan air mengalir biasa aja. Kenapa harus air mengalir? Karena kalau misalnya kita kelilipan, misalnya ada benda itu dengan air mengalir diharapkan lebih mudah untuk terlepas, begitu. Kalau kita rendam belum tentu. Iya. Kemudian di sini ada timun. Nah, ternyata timun ini atau irisan timun itu bisa membantu mengurangi iritasi yang terjadi pada mata. Caranya mudah dan sederhana. Ya, pilih timun yang masih bagus, kemudian didinginkan atau masukkan ke dalam kulkas sebelumnya, lalu iris tipis-tipis. Iris tipis-tipis menjadi seperti ini, ya. Akan lebih nyaman lagi jika kita tempatkan di dalam wadah, ya, mangkuk yang sudah diisi es, lalu taruh lagi timunnya, sudah terasa dingin, baru ditempelkan di mata. 15 sampai 20 menit cukup, ya. Gitu. Itu tadi informasi untuk masalah mengucek mata akibat iritasi. Dr. Kyanti dan Melanie tunggu sini ya. Saya ingin kasih dulu irisan mentimun kepada penonton saya, silakan untuk dicoba langsung ya. Terima kasih. Iya, masih banyak informasi yang menarik di Dokter Indonesia. Jangan kemana-mana. Setiap orang yang setelah sembuh dari cacar air, virusnya itu akan menetap di dalam tubuh. Waspadai anak Anda terkena herpes kulit. Pada keadaan-keadaan tertentu, virus ini akan aktif lagi, sehingga akan menjadi herpes. Herpes adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini umumnya ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung di kulit yang berisi air dan berkelompok, serta memerah. Biasanya, herpes muncul di daerah mulut, kulit tangan, hingga alat kelamin. Virus herpes akan kambuh kapan saja, ketika kondisi tubuh lemah sehingga membuat virus aktif kembali. Tapi siapa sangka, penyakit yang dapat menular ini ternyata bisa menyerang siapa saja, bahkan hingga balita. Salah satu penyakit yang cukup rentan dialami oleh bayi atau anak Anda, dan ini disebabkan oleh virus, dan ini juga tidak main-main, ya, ini herpes. Ya, serem banget ya. Ya, herpes ini memang identik dengan dewasa karena ini cara penularannya ada kaitannya dengan hubungan seks bebas. Betul sekali. Ya, tapi penularan dari penyakit herpes yang disebabkan oleh virus ini akan lebih dalam lagi. Kita ajak diskusi aja rekan sejawat saya dengan Dokter Eli. Halo dokter. Apa kabar dokter? Iya. Apa kabar dokter? Tadi namanya, memang akhir-akhir ini ada salah satu keluarga jauh juga dok. Tiba-tiba anaknya dibilang katanya sakit herpes. Kita terus terang keluarga tuh kaget gitu dok. Maksudnya seperti yang saya sudah sampaikan kepada dokter Yan sebelumnya, herpes itu kan biasanya identik dengan, maaf sekali dok, hubungan seksual yang berganti-ganti pada orang dewasa. Kok anak kecil juga ternyata bisa kena namanya herpes dok? Mungkin ini bisa diberikan juga penjelasan pada masyarakat dok, silakan. Iya. Jadi penyakit herpes itu ada dua. Jadi herpes yang pada kulit yang disebabkan oleh karena virus varicella zoster itu sebetulnya bukan ditularkan secara seksual, tetapi yang dikatakan oleh Mbak Melanie tadi, kalau itu menyerang daerah genital itu adalah penyebabnya virus herpes simplex. Jadi memang istilahnya ini memang herpes sama varicella zoster itu agak sedikit rancu jika masyarakat umum yang melihatnya, kecuali kita sebagai profesi medis. Nah, penyebabnya adalah virus. Untuk herpes yang saat ini kita kotakkan dulu adalah herpes yang menyerang anak-anak. Nah, ini cara penularannya, saya yakin para orang tua tentunya
sangat khawatir. Betul. Ya, penularannya apakah sesederhana itu atau butuh suatu hal yang sebenarnya masih bisa dicegah? Iya. Jadi penularannya kalau penyakit herpes dalam hal ini yang disebabkan oleh virus varicella zoster sebetulnya tidak secara kontak langsung. Karena pada pertama kali kalau balita ini mengalami infeksi primer oleh virus varicella zoster, maka yang akan timbul adalah varicella atau cacar air. Kemudian pada setiap orang yang setelah sembuh dari cacar air, virusnya itu akan menetap di dalam tubuh. Dalam hal ini di serabut saraf. Pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya pada kondisi keadaan tubuhnya sangat rendah, maka virus ini akan aktif lagi, sehingga akan menjadi herpes. Jadi seperti itu. Jadi awalnya dianggap sebagai bentuk varicella, atau cacar air. Itu cacar air, dokter. Iya. Bisa menular nggak, dok? Ya, virus varicella zoster ini sangat menular. Jadi sekitar 80-90% menular. Jadi kalau ditularkan ke orang serumah itu, jadi bisa dengan kontak langsung dari cairan yang keluar dari lepuhnya, atau bisa secara droplet, jadi batuk, dari bersin, batuk, bicara, sehingga kita perlu mengisolasikan si penderita itu. Ya, dari varicella yang cacar aja seperti itu, apalagi bentuk kekambuhan yang berupa herpes itu tadi. Nah, untuk gejala khususnya, dan ini juga harus diketahui oleh para orang tua, karena untuk membedakan, tapi tetap daripada khawatir dan bingung di rumah, segera ke dokter. Tapi ini gejala khusus lah yang bisa diamati oleh masyarakat kita, dok. Iya. Jadi kalau kita lihat dua-dua antara cacar air itu varicella, kemudian cacar ular, ya, untuk istilah awam herpes zoster adalah cacar ular. Dua-dua ini tandanya adalah lepu, bintik kulit yang berisi air. Hanya bedanya kalau cacar air itu lepuhnya itu akan menyebar, dokter. Sedangkan kalau cacar ular atau herpes zoster, dia cenderung terlokalisir. Jadi misalnya terbatas pada jadi gitu, dan satu sisi saja. Jadi tidak ada di sisi kiri atau di sisi kanan gitu. Dan kalau cacar ular itu biasanya disertai dengan rasa nyeri, panas, ada demam, seperti gitu, dokter. Jadi kalau cacar air tidak disertai rasa nyeri. Tidak ada rasa nyerinya. Ya, betul. Ini bicara masalah tadi kontak langsung dengan penderita. Kontak langsung ini ya bersentuhan. Nah, bersentuhan ini juga kan butuh suatu selaput yang sama-sama terbuka kulitnya. Yang dikhawatirkan adalah kayak penggunaan handuk bersamaan, pakaian bersamaan. Nah, ini sejak terjadi kontak langsung biasanya berapa lama? Hampir rata-rata kasus yang ditemukan itu langsung ikut terinfeksi atau menunjukkan gejala. Rata-rata 14 hari atau 10 sampai 23 hari sampai virus ini menyebar. Tapi kalau dia tertular dari pasien herpes zoster, yang akan timbul itu adalah varicella, bukan awalnya dulu. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak, penonton? Nama saya Dewi Purintan. Apa benar penyakit herpes itu tidak bisa disembuhkan secara total? Dan apa penyebab penyakit herpes itu bisa kambuh kembali? Iya. Jadi Ibu, kalau seorang pasien sudah pernah terinfeksi oleh virus varicella zoster, virus varicella zoster, sampai pada kesembuhannya, virus ini akan tetap menetap ada di dalam tubuhnya. Jadi berdiam di serabut saraf. Tapi kalau dia dilakukan pengobatan, maka secara klinis penyakit ini akan sembuh. Tapi virusnya akan menetap di tubuh. Nah, pada saat keadaan tubuhnya lemah atau ada penyakit-penyakit tertentu yang melemahkan daya tahan tubuhnya, penyakit ini akan berulang. Iya. Jadi sangat penting menjaga kesehatan. Oke, penonton saya yang terakhir, siapa yang mau nanya? Dokter Rian, kebetulan saya juga sudah mendapati satu orang lagi, dan ini juga sosok yang cukup sangat ternama di Indonesia, ya, Pak Andi Malarangeng. Apa kabar Pak Andi Malarangeng? Luar biasa sekali, ya. Boleh berdiri, Pak? Apa kabar Bapak? Maaf, kalau bisa pas ngomong kok bisa diangkat, Pak? Takutnya Pak, begitu mic yang mendekat feedback nantinya, Pak, ya. Namanya siapa, Pak? Namanya
Namanya Dadi S. Mustafa. Dadi S. Mustafa. Siap. Oke. Pak Dadi, kalau boleh tahu ini kumisnya berapa lama miaranya, Pak? Kan sampai panjang banget ya, Pak, kumisnya ya, Pak? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu. 3 minggu udah sepanjang itu? Betul. Apalagi 3 tahun, Pak, bisa begini, Pak. Ya, Dokter Eli, yang cukup penting sekali adalah mengenai pertanyaan bagi seseorang yang belum pernah kena herpes, terutama anak-anak. Ini pencegahan yang optimal. Seperti apa? Untuk balita yang belum pernah kena herpes itu ada vaksinasi. Jadi vaksinasi untuk virus varicella zoster itu dapat dilakukan pada anak dengan usia 12 bulan sampai 15 bulan. Kemudian dapat diulangi lagi pada usia 4 tahun sampai 6 tahun. Jadi itu salah satu tindakan pencegahan yang lebih optimal gitu. Di samping tindakan pencegahan lainnya yang apabila ada anggota keluarga yang terserang herpes dirawat terpisah. Tapi di samping itu juga perlu dilakukan vaksinasi. Apabila anggota keluarganya sedang mengalami herpes, misalnya pada hari ketiga itu masih bisa dilakukan vaksinasi maksimal sampai 5 hari anggota keluarganya terpapar dengan pasien herpes. Berarti ada penderita herpes di dalam rumah untuk anggota keluarga rumah yang lainnya tuh bisa lakukan vaksinasi maksimal 3-5 hari. 3-5 hari. Sejak anggota keluarganya terkena. Iya, Dokter. Dan tentunya adalah orang-orang di lingkungan sekitar. Tumbuh kembang anak itu tergantung dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya, termasuk kebersihan. Oke, terima kasih Dokter Eli atas informasinya. Sesaat lagi Dokter Senisa akan kembali dengan informasi yang lebih menarik untuk Anda. Jangan kemana-mana.